ternyata tanda-tanda kiamat banyaknya terjadi di zaman kita. Seharusnya kitalah yang berhak memiliki keyakinan para sahabat bahwa kiamat akan terjadi dekat sekali dengan kita. Walaupun insya Allah kita tak akan menyaksikan kiamat besar itu. Amin. Nah, Nabi berkata, sejak saya diutus sampai kalian semua serentak Allah wafatkan, kalian menjalani 5 fase sejarah. Berapa lama waktunya? Ternyata ada hadis-hadis yang menjelaskan berapa lama waktunya dari sejak Nabi diutus sampai umat Islam serentak Allah wafatkan. Cuma sayang, hadis ini bukan dalam hadis mutawatir, tapi adanya dalam hadis ahad. Adanya dalam hadis ahad. Hadis ahad itu 3 tingkatannya. Tingkatan tertinggi hadis sahih, tingkatan pertengahan adalah hadis hasan, tingkatan terbawah hadis dhaif. Ketiga hadis ini masih diakui oleh seluruh ulama sebagai perkataan Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk berapa lama kita dari fase pertama, dari Nabi Muhammad diutus sampai umat Islam meninggal serentak, berapa lama waktunya? Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini dhaif, lemah, namun masih diakui sebagai perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk hadis dhaif tak boleh jadi akidah kita, tidak bisa jadi hujah, tidak bisa menjadi dalil, akan tetapi diketahui boleh, mendengarnya dan menyimaknya boleh, dan perkataan Rasulullah lebih tinggi daripada perkataan manusia manapun selama itu masih dari Rasulullah. Sekarang kata Rasul dalam hadis Abu Daud ini, sejak aku diutus sampai wafatnya serentak umatku, umur umatku ini lamanya masanya adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Itulah umur umatku. Umur umat Yahudi 2000 tahun, umur umat Nasrani hanya 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa, Pak? 1400 tahun. Berarti di 1400-an tahun umatku akan Allah binasakan. Akan Allah wafatkan semua. Buya, sekarang kita sudah 1443 Hijriah. Berarti udah kebablasan ini? Belum. Karena masih ada kelompok hadis yang lain. Kelompok hadis lain yang lain diriwayatkan oleh Abu Daud juga, tetapi hadis ini karena jalur riwayatnya banyak, naiklah tingkatnya dari dhaif kepada hasan li ghairi. Tentang Nabi berkata, umur umatku di sisi Allah sejak beliau diutus ya sampai umat ini serentak Allah wafatkan hanya 1 hari saja, tapi Allah tambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Wahai Bapak Ibu, 1 hari tambah setengah, 1 hari di sisi Allah. Bapak Ibu, berapa kita menghitungnya di dunia? Jawab. Surat As-Sajdah ayat 5, 1 hari di sisi Allah kita menjalaninya dia 1000 tahun. Yudabbirul amra minas samai ilal ard thumma ya'ruju ilaih fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'udun. 1 hari di sisi Allah kamu menghitungnya di dunia 1000 tahun. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari, lalu Allah tambah setengah lagi. Jadi berapa itu? 1005. Dengan ini ada 2 kelompok riwayat besar tentang umur umat Islam. 1, 1400. Riwayat kedua 1500. Yang benar yang mana? Ini domainnya para ulama ahli hadis. Jangan ditanyakan kepada Pak arsitek sama Pak dokter, mereka nggak ngerti itu. Tanya pada ulama ahli hadis. Ulama ahli hadis menyimpulkan, jumhur ulama ahli hadis mengatakan umur umat Islam sejak Nabi diutus sampai serentak umat Islam Allah wafatkan di muka bumi ini dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7, yaitu angin lembut yang bertiup dari negeri Yaman, adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tak akan lewat dari 1500 tahun.
hitungan Hijriah. Hitungan Hijriah. Awas, perhatian Bapak Ibu. Hitungan Hijriah antara 1400 ke 1500 habis umat Islam sedunia, sebumi. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Walaupun ada segelintir ulama Ahlus Sunnah yang agak kebablasan semangat mengatakan 1476 seluruh umat Islam sudah habis. Ada yang mengatakan 1482 seluruh umat Islam sudah habis. Tapi kita menolak keberanian ulama-ulama tersebut walaupun kelasnya hebat, Pak. Imam Suyuti termasuk yang mengatakan 1476 Hijriah umat Islam sudah habis. Namun itu ditolak oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah karena menentukan waktu tahun yang pas tak ada dalilnya dari Al-Quran, tak ada dalilnya dari hadis yang mutawatir atau hadis sahih, ditolak. Oleh karena itu mereka cukup sepakat lebih dari 1400 tapi takkan lewat dari 1500. Nah, redaksi bahasa yang paling enak adalah Syekh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau membahasakan begini, Bapak Ibu. Umur umat Nabi Muhammad adalah sejak Muhammad diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul sampai serentak umat Islam Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh adalah lebih dari 1400 tahun Hijriah, tapi takkan lewat dari 1500 maksimal. Maksudnya 1500 umat Islam sudah habis. Oke, sekarang yuk kita berhitung. Bu, ulang balik Bu, tahun Hijriah kita berapa sekarang? 1443. Oke ya, menghitung Hijriah itu sejak kapan, Pak? Sejak Nabi hijrah dari Mekah ke tahun hijrahnya Nabi mulai dihitung tahun Islam. Lah, 13 tahun Nabi di Mekah, beliau udah jadi Nabi apa tidak itu? Ulang balik. Udah lagi makan siang begitu. 13 tahun Nabi di Mekah sebagai Nabi dan Rasul, udah jadi Nabi lah. Tapi hitungan Hijriahnya belum jalan, betul tidak? Berarti 13 tahun wajib ditambahkan ke Hijriah yang ada, betul tidak? Maknanya 1443 sekarang, tambahkan 13 tahun di Mekah, jadi berapa? Onde sotyong nyolai. Kancang masalah tuanku yang didoa bayo. 1000 hampir ratui 56 Hijriah, hitungan Hijriah ya, ini udah jalan. Kalau kita ambil angka bulan, kita ambil angka full, angka mentok yang orang akan berselisih 1500, kurangi saja 1456, sisanya berapa? Sisa 44 tahun saja lagi paling banyak umur orang Islam yang beriman hidup di dunia ini. Sisa 44 tahun saja lagi. Percaya bagus, rancak. Tidak percaya tak sarah lah. Ambo yang nak menjadi bodoh Buya, tidak malah. Saya hanya tukang sampaikan. Mau percaya bagus, tak percaya terserah. Seperti surah Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau percaya bagus, silahkan beriman. Yang tidak percaya ingkari saja. Ini dipulangkan pada Bapak Ibu semua. Prinsip para sahabat, saking yakinnya mereka di masa mereka lah terjadi kiamat, sampai-sampai mereka melihat Ibnu Sayyad itulah Dajjal. Mereka saling berkata Ibnu Sayyad itulah Dajjal, padahal Dajjal itu munculnya di akhir zaman. Tapi saking yakinnya mereka di zaman mereka terjadi kiamat, mereka yakin sekali bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sehingga ketika Umar dekat dengan Nabi, di situ ada pot kurma, Pak. Ini kebun kurma. Umar dengan Rasulullah di sini. Rasulullah dan Umar melihat Ibnu Sayyad mengintip-intip ke arah Rasul. Ibnu Sayyad ini mirip ciri-cirinya dengan Dajjal. Dan tidak pernah mau didekati oleh siapapun. Dan juga tidak mau mendekati para sahabat, apalagi dengan Nabi. Tapi ingin intip terus. Dia bergerak dari satu batang pohon kurma ke batang pohon kurma yang lain. Cepat sekali dia bergeraknya. Memang tidak normal. Lalu Umar bin Khattab menggunakan pedangnya. Ya Rasulullah, i'dzalli. Izinkan saya Rasulullah. Kata Rasul, ente mau ngapain Umar?
Itu saya yakin dia adalah Dajjal. Izinkan aku membunuhnya. Kata Rasul, Umar, Dajjal itu munculnya nanti di akhir zaman. Kalau dia memang Dajjal, kamu tak akan bisa melawannya. Kamu bukan tandingannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu membunuh orang sembarangan? Ya. Lalu sampai Rasulullah meninggal, Umar menjadi pemimpin, menjadi Amirul Mukminin. Waktu Umar akan meninggal, Umar masih bersumpah, demi Allah, saya yakin Ibnu Sayyid itu adalah Dajjal. Sofiyah juga berkata, demi Allah, Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Bunda Aisyah juga yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, banyak sahabat-sahabat yang yakin Ibnu Sayyid adalah Dajjal. Ini pertanda apa? Sahabat-sahabat sangat yakin bahwa di zaman mereka tanda besar kiamat sudah muncul. Padahal belum, Pak. Namun apa ruginya bagi para sahabat saat mereka yakin bahwa kiamat akan terjadi di zaman mereka? Tidak ada ruginya, berdampak positif malah bagi mereka. Karena mereka ingat nih, kiamat tak lama lagi. Mumpung saya masih hidup, mumpung saya masih punya duit, mumpung saya masih punya kekuasaan, saya harus berbuat terbaik. Saya harus menjadi orang yang paling bermanfaat untuk agama ini. Saya harus totality untuk memenangkan akhirat saya. Dampaknya positif, Pak. Mereka memiliki energi yang sangat besar untuk bela Islam, bela agama dengan semua yang dia punya. Ibadahnya luar biasa, Pak. Solatnya hebat, sedekahnya dahsyat. Itulah para sahabat. Karena mereka yakin udah mau kiamat, ngapain saya berleha-leha, ngapain saya menunda-nunda, ngapain saya tidak mau maksimal untuk mempersiapkan kemenangan akhirat saya. Itu dampaknya hebat. Tapi walaupun begitu, mereka tidak pernah menyia-nyiakan pekerjaan mereka. Ada yang sebagai pedagang, mereka maksimal dagang. Ada yang sebagai petani, pekebun, mereka maksimalkan. Ada yang sebagai pengusaha, mereka maksimalkan. Tapi semua yang mereka dapatkan untuk kampung akhirat mereka, kecuali segelintir kecil buat menghidupi dunia mereka. Inilah para sahabat yang ternyata meninggal sementara tanda-tanda itu belum terjadi. Ternyata tanda-tanda kiamat banyaknya terjadi di zaman kita. Seharusnya kitalah yang berhak memiliki keyakinan para sahabat bahwa kiamat akan terjadi dekat sekali dengan kita. Walaupun insya Allah kita tak akan menyaksikan kiamat besar itu, amin. Tapi tanda-tanda besar kiamat, Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat dan keluarnya binatang raksasa dari perut bumi, barulah angin berhembus dari negeri Yaman. Ini sudah cukup menjadikan kita berkeyakinan ini semua akan terjadi tak lama lagi di masa kita. Begitu, Pak.